terima kasih untuk membantu kami di KPPD memberikan materi. Sebenarnya saya udah sangat jelas tadi. Saya nggak kebagian nih, saya nggak kebagian nih. Terima kasih Bu Arita, sangat jelas. Terus selamat sore dan salam hormat juga kepada Ketua KPPD Bapak Rudi. Terus juga terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada Bu Indira selaku moderator dan Bu Harina selaku MC, rekan-rekan PIC di setiap kecamatan Kabupaten Bekasi, dan Bapak Ibu guru hebat Kabupaten Bekasi yang kebetulan bisa masuk. Kenapa bisa kebetulan? Karena berebut udah 2 link, tetap saja tidak kebagian. Mudah-mudahan menjadi perbaikan daripada penyelenggara kita. Bapak dan Ibu sekalian, sore hari ini kita akan membahas teknis yang sebenarnya sudah dilakukan oleh rekan-rekan PIC kecamatan. Jadi saya hanya menebakkan saja di sini. Mudah-mudahan dengan adanya webinar ini kita mendapatkan lebih banyak pemahaman. Ya, tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh Bu Arita dari BBGP bagaimana manfaat ataupun bagaimana fungsinya kaitan dengan SKP melalui PMM ini. Tidak usah tidak usah khawatir ya Bapak Ibu, ini langsung link ke e-kinerja, dan juga jangan terlalu banyak halu, jangan terlalu banyak pusing. Kalau dipikirin memang ini akan memusingkan, tetapi karena ini hal yang baru, dicoba aja dulu, pelajari dan ikuti secara mandiri, jangan dikerjakan oleh orang lain. Itu saja statement awal Bu Arita. Baik, izin saya share dulu ya materi kita pada sore hari ini. Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Arita kaitan dengan beberapa hal. Jadi kaitan dengan bukan. Benar Bapak Ibu. Saya akan buka di luar saja dulu. Bapak dan Ibu sekalian, kemarin juga kebetulan kami ikut Gimit dengan Direktur KSPS yaitu Pak Imam. Jadi intinya kegiatan ini jangan pengisian SKP ini seyogianya itu dipermudah segala untuk pengisian SKP. Tidak perlu dikhawatirkan, jangan juga terlalu banyak mengikuti webinar-webinar yang lain. Semuanya sudah ada di di PMM ya Bapak Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu ini? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah. Bapak Ibu. Baik, sedikit saja dari saya untuk materi ya. Selanjutnya kita akan praktek. Ini adalah panduan teknis fitur pengelolaan kinerja guru yang akan Bapak Ibu lakukan selama mengisi SKP. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Arita kaitan dengan bagian-bagian yang di tampilan awal PMM itu sudah terlihat. Jadi pengelolaan kinerja PMM ini adalah alat bantu untuk memudahkan guru menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual dengan kebutuhan sistem pendidikan. Jadi ada 3 tahapan, yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, penilaian. Dan kebetulan di sini nanti di tahap awal di setiap kita di Kabupaten Bekasi rata-rata ada tampilan-tampilan beberapa sekolah yang masih merah atau masih oranye ya, dan juga yang hijau. Nah, ini adalah integrasi dengan rapor pendidikan ya Bapak Ibu. Walaupun tadi udah diperjelas kembali oleh Bu Arita bahwasanya itu bukan salah satu acuan ya, bukan hanya satu-satunya tapi salah satu acuan bagaimana caranya kita mengisi di kinerja di PMM ini. Nah, ini Bapak Ibu pada tahap perencanaan kita saat ini, Bu Arita perlu informasi, kita di KPPD Kabupaten Bekasi masih tahap perencanaan ya. Tadi sudah dijelaskan bagaimana ditayangkan juga pelaksanaan dan penilaian oleh kepala sekolah. Tapi untuk Kabupaten Bekasi kita fokus ke perencanaan terlebih dahulu karena kita memantau masih banyak sekolah yang belum mengajukan SKP EKIN ini dalam hal perencanaan. Jadi sebelum masuk ke pelaksanaan dan penilaian, perencanaan dulu tiap sekolah harus dikerjakan. Jadi pada tahap perencanaan ini, guru hanya perlu fokus meningkatkan kinerja pada salah satu indikator rekomendasi berdasarkan capaian rapor pendidikan yang telah terintegrasi di PMM. Nah, nanti biarkan kepala sekolah yang akan mengobservasi dan menilai ya Bapak Ibu. Nah, ini udah dijelaskan nanti sama Bu Arita. Terima kasih banyak. Jadi semua sampai kemarin banyak pertanyaan apakah non ASN juga dianjurkan untuk mengisi ya, ini sangat dianjurkan karena kaitannya kita pada akhirnya kita akan
menentukan ataupun akan menghasilkan rangkuman kaitan dengan kegiatan-kegiatan kita untuk murid-murid gitu. Jadi semua guru dianjurkan untuk isi SKP ini, apalagi ASN. Jadi untuk kepala sekolah saya mengingatkan kembali ini ada dua yang akan dia lakukan sebagai pegawai dan juga sebagai atasan. Nah Bapak Ibu, ini adalah tampilan daripada kinerja ya Bapak Ibu, nanti kita akan praktek. Jadi alur ini yang pertama kita akan mulai ke perencanaan kinerja, terus juga nanti kita akan cek biodata diri kita, ini hal yang awal ya. Nah tolong diperhatikan kaitan dengan biodata ini, jangan sampai biodata terutama pangkat dan golongan itu belum berubah sesuai dengan SK yang terakhir Bapak Ibu dapat, karena nanti akan berpengaruh terhadap angka kredit. Baik Bapak Ibu, materinya segitu saja ya. Kita langsung praktek Bapak Ibu. Nah, kita akan langsung praktek. Izinkan saya untuk share screen kembali kaitan dengan kaitan dengan pengelolaan kinerja bagi guru. Bapak dan Ibu guru, ini adalah salah satu akun dari Staging ya. Jadi Bapak Ibu di sini akan sama ya. Oh maaf, ini kepala sekolah. Bentar. Ada dua soalnya. Ya, ada dua akun yang akan saya tampilkan kaitan dengan kinerja ini. Masih salah juga, sebentar. Ini saya berapa menit Bu Indira? Iya Pak. Ini saya berapa menit? 20 menit lagi Pak. 20 menit lagi, alhamdulillah. Ada lumayan banyak. Selesai habis maghrib. Baik Ibu, jika Bapak Ibu masuk ke akun PMM, tampilan awal akan seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan diarahkan untuk membuka PMM. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, lihat, Pak. Ya ini ke PMM, tampilannya akan seperti ini. Nanti Bapak Ibu akan masuk ke email belajar Bapak Ibu, karena ini adalah akunnya testing ataupun demo. Jadi tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Tolong diingat, ini saya pakai kode beta 28. Nah, ini akan terintegrasi langsung ke PMM-nya Bapak Ibu kalian. Makanya perlunya sinkronisasi kaitan dengan biodata. Nah, tampilan ini saya yakin dan saya percaya setiap guru sudah membuka ini ya. Kenapa saya percaya? Karena setiap PIC kita, tiap penyambatan itu berjalan atau bergerak. Ya, ini akan tampilan selanjutnya Bapak Ibu. Jadi intinya sebenarnya saya hanya menembalkan daripada rekan-rekan PIC yang sudah jalan ke masing-masing sekolah. Nah, ini target 1 sampai 31 Januari untuk perencanaan kinerja. Ya mudah-mudahan nanti tanggal 27 sesuai dengan jadwal ini sudah disetujui oleh kepala sekolah ya. Ini kita bisa klik mulai. Nah, ini yang dimaksud oleh saya tadi. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, jika ini tidak sesuai dengan Bapak Ibu, nanti angka kredit yang tadi Bu Arita jelaskan nanti tidak akan tercapai. Makanya Bapak Ibu lihat dulu di sini, kalau misalkan data Bapak Ibu tidak sesuai, silakan klik yang edit. Nah, misalkan Bapak Ibu di sini masih atau sudah 3C atau sudah 3D ya. Jadi silakan opsional sesuai dengan pangkat, golongan, dan ruang yang Bapak Ibu miliki. Nah, nanti juga di sini sesuai SK saja, di SK sudah ada semua ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan sudah sesuai semua, silakan disimpan ya, dan klik data sudah sesuai. Nah, ini adalah data kita, hasil perbaikan atau hasil daripada cek tadi ya. Nah, kalau misalkan kok masih salah, bisa cek ulang. Oke, kalau sudah data sudah benar, kita klik ya, kita akan masuk ke halaman kinerja, perencanaan kinerja kita. Tadi Bu Arita sudah bilang ataupun sudah memaparkan bahwasanya di sini tidak perlu fokus di dalam satu, misalkan 40 guru itu fokus di satu ini aja. Kemarin saya sempat menemukan jika memang ada satu guru di disiplin positif, yang satu lagi ada suasana kelas. Pertanyaannya sama Bu Arita di sekolah kami itu. Jadi di dalamnya indikatornya sama. Dan ini memang sudah terintegrasi langsung ke pengelolaan kinerja di Dirjen 7607 ya. Jadi kami mengeksplor ya, kami coba beda-beda di dalam satu sekolah, ternyata indikatornya sama. Baik Bapak Ibu, kita akan pilih salah satu. Biasanya yang direkomendasikan itu ada yang di atas. Kalau misalnya di bawahnya ada yang merah, kita klik yang merah, karena intinya kita ingin memperbaiki
apa namanya lingkungan belajar kita. Ini kan rapor pendidikan itu dapat dari Sulingjar ya Bapak Ibu. Nah ini hasilnya akan teridentifikasi nanti sekolah Bapak Ibu. Mari kita coba ke penerapan disiplin positif ya. Kita ke pengembangan kompetensi. Nah terdata di sini si beta 28 ini ternyata masih kurang 32 poin. Bapak dan Ibu di sini sudah enak sekali ya, sudah ada, tinggal dipilih sesuai kemampuan Ibu Bapak ya, jangan sampai terkontaminasi dengan webinar-webinar yang kalau kemarin bilang dari dari Kemendikbud katanya seperti MLM katanya gitu. Jangan dibebankan seperti itu, apalagi yang berbayar. Jangan sampai ini sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ini, saya tidak sanggup mencari yang lebih mudah. Ini ada standar kompetensi yang saya pikir ini sesuai. Sebagai partisipan itu kita bisa dong jadi peserta atau apa, masa iya tidak bisa. Oke, kita ambil ini satu ya. Ini saya berasa kurang karena kemarin aja sering ikut webinar, bahkan PMM itu sudah udah dicanangkan setahun yang lalu. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah punya sertifikat topik ya di PMM. Jadi tidak usah khawatir ya Bapak Ibu, semuanya sudah ada di PMM. Nah, kita contoh di sini kita ngambil 2 kegiatan saja dalam mengikuti kegiatan seminar. Seminar lokakarya ini bisa juga dilakukan di sekolah, atau sekarang KPPD mempunyai atau memiliki komunitas belajar baik di kecamatan maupun kabupaten. Tunggu saja kita minta ke PSI masing-masing untuk mengadakan webinar agar ini terpenuhi ya Bapak Ibu. Nah, karena ini sudah 2 kegiatan, jadi 8 poin, ini sisa 24 poin. Kita cari lagi Bapak Ibu. Nah, kita cari lagi kegiatan-kegiatan yang kira-kira kita akan sanggup. Ini jadi peserta aja dulu ya. Ini buat 6 bulan ya Bapak Ibu. Jangan langsung, waduh ini repot banget nih saya nih. Ini saya bagaimana ngajar. Jangan dipikirkan terlebih dahulu seperti itu ya. Kita planningkan saja, pede aja dulu kan begitu. Agar kita besoknya bisa tenang, jangan terlalu terkontaminasi. Bagaimana nyari sertifikat, bagaimana nyarinya waktunya untuk topik ini untuk mendapatkan sertifikat, karena sekarang di akuisisinya atau di ceknya itu lama katanya, dan emang benar masih, dan selama-lamanya itu tidak akan sampai ke 2 bulan, lebih 2 bulan. Insya Allah ini akan terus dilakukan perbaikan dan mudah-mudahan cepat ya diakurasi kaitan dengan aksi nyata Bapak Ibu sekalian. Nah, terus selanjutnya kita akan ke cari yang mudah-mudah ya. Kita akan cari di sini melalui peserta kegiatan pelatihan aja kita untuk menutupi ini. Terus ada lagi 1. Nah, ini Bapak Ibu ini bebas walaupun cuma 2 yang dipilih, 2 RHK, tapi poinnya udah terpenuhi, udah selesai, nggak harus 5, nggak harus 4 ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tetapkan saja keinginan Bapak Ibu untuk bukan keinginan Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu mencapai 32 poin yang ada di akun PMM-nya masing-masing ya. Bisa saja berbeda. Kemarin kami juga menemukan Bu Arita atau rekan-rekan yang lain, ternyata pangkat dan golongan itu mempengaruhi. Ada beberapa rekan guru di saya yang sudah senior, di sininya ada beberapa hal yang di kita ada, di mereka nggak ada gitu. Dan berarti itu sangat mempengaruhi ke pangkat, golongan, dan ruang mereka. Baik Bapak Ibu, ini sudah 36 poin. Ya, kita langsung ke tugas tambahan. Tugas tambahan Bapak Ibu direncanakan saja, saya yakin dan percaya Bapak Ibu juga jadi wali kelas sudah pastilah. Terus kalau misalnya tidak ada, ini opsional, tidak diisi juga tidak apa-apa. Tapi diharapkan ini diisi. Minimal kita menjadi wali kelas di sekolah ataupun di kelas yang kita ampu. Ya, kita lanjut. Langsung nanti ini bukti dukungnya disertakan. Tadi bukti dukung ada sertifikat dan segala macam ya Bapak Ibu. Di targetnya ini per semester. Gak usah terburu-buru, gak usah dicari sekarang, gak usah langsung dicari mengikuti webinar sana sini. Karena waktu semester 6 bulan. Walaupun saya yakin dan percaya karena memang paham sekali ya kondisi kita. Kalau udah selesai semua kan Pak udah tenang ya, emang betul. Cuma syaratnya jangan menjadi beban gitu kan. Kebanyakan yang masuk di kita adalah menjadi beban untuk mencari sertifikat. Oke, kita langsung ke perilaku kerja. Nah, ini juga perilaku kerja yang hanya itu kayak soal, kalau saya bilang kayak soal psikotes atau soal-soal yang
kira-kira kita ini sangat bisa memenuhi, cuman mana yang jadi prioritas. Memenuhi kebutuhan peserta didik sebenarnya kan memang ini tugas kita. Ini bersifat ramah kepada peserta didik, ini tugas kita juga. Nah, artinya di sini ada yang perlu ditebalkan atau yang perlu kita lakukan untuk prioritaskan ya Bapak Ibu. Misalnya bersifat ramah kepada peserta didik. Nah, kalau di sini Bu Arita izin saya asal klik ya. Kalau Bapak Ibu nanti jangan asal klik ya. Sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Jangan sampai nanti tahu-tahu pas dicek atau diobservasi oleh kepala saya nggak bisa. Nah, itu ada beberapa kompetensi, ada berorientasi pelayanan, ada akuntabel, ada kompeten, ada harmonis, ada loyal, dan juga adaptif. Selanjutnya ada kolaboratif. Jadi ini ada 7 indikator yang Bapak Ibu isi dan jawabannya sudah ada. Ini kalau kata kita ujian ada pilihan ganda ya. Dan ini bentuknya sudah ada disediakan. Jadi ini bentuk opsional kita memilih ya, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Ini memang tujuan kita. Sebenarnya ini semuanya yang harus kita kerjakan di sekolah setiap hari. Ini harmonis, kita menjaga hubungan baik dengan rekan kerja ya. Ini juga tadi Bu Arita bilang kita harus benar-benar dialog, kita harus berdiskusi, artinya hubungan kita pun dengan rekan kerja kita harus baik ya. Kalau tidak, ini akan menghambat SKP yang akan kita ajukan. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu. Baik, kita klik-klik saja ya. Izin Bu Arita, saya ini asal klik dulu ya Bu. Nah, setelah itu kita ke rangkuman. Nah, ini adalah rangkuman yang kita lakukan pengisian tadi sebelumnya. Ini Bapak Ibu, ternyata kan tadi saya ngeklik ada 5 ya. Kok di sini ada timbul 6, 7. Kok ada KOSP padahal saya tidak memilih. Ini ada terakhir pembelajaran KOSP. Nah, ini Bapak Ibu emang ini adalah sudah otomatis atau sudah sudah terinput secara langsung di PMM ini ya Bapak Ibu, karena kaitan dengan KOSP dan pembelajaran perencanaan ini sudah kewajiban kita, makanya ini langsung ada. Bapak Ibu milih 1, timbulnya 3. Ya, jadi jangan kaget, jangan khawatir karena memang ini sudah dikonsep atau sudah didesain seperti ini. Karena kaitan dengan KOSP ini sangat penting jadi acuan awal kita dalam memulai pembelajaran, terutama di awal di awal tahun pelajaran Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada semua nih rangkumannya. Jika memang Bapak Ibu yakin, lanjut ajukan. Nah, di sini ditanya kembali apakah sudah yakin. Kalau tidak yakin atau misalkan saya ingin nanti aja ingin kolaborasi atau ingin dialog dulu dengan rekan kerja ataupun dengan kepala sekolah, tapi saya mau mengajar dulu, simpan dulu di draft boleh. Kalau sudah yakin dan saya bisa nih target ini saya akan capai, langsung aja ajukan. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu. Nah, apakah ini sudah selesai Bapak Ibu dapat? Belum, karena belum dapat persetujuan dari kepala sekolah. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali ke akun kepala sekolah. Kita akan cek nih, tadi akun saya beta 28. Apakah sudah masuk ke kepala sekolah saya? Kan begitu, kita akan cek. Nah ini, kita akan cek di kepala sekolah. Terlihat ya Bu Indira? Udah terlihat ya? Terlihat Pak. Nah, ini adalah sebagian kecil yang terlihat di akun kepala sekolah. Tadi sudah divideokan oleh Bu Arita, sangat jelas sekali, sangat gamblang sampai ke penilaian kinerja. Nah, ini kita kan tadi saya bilang kita fokus ke perencanaan terlebih dahulu. Maka dari itu kita akan kepala sekolah nanti akan diminta ke perencanaan guru yang sudah masuk. Nah, di sini ceritanya di sekolah beta ada 62 guru ya yang mengajukan, baik itu ASN ataupun non ASN. Ternyata Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah ini sudah menyetujui beberapa orang. Dan ternyata di sini ada beberapa hal yang perlu dicek oleh Kepala Sekolah. Ini misalkan belum mengajukan, kenapa? Ini bisa berdialog langsung dengan gurunya, kok belum mengajukan. Nah, ini ada yang perlu disetujui, berarti dia sudah masuk ke draft. Kita cari yang belum perlu disetujui ini. Misalkan kita lanjutkan kayak tadi saya mohon maaf saya ini dulu restart dulu karena kok yang saya kok masih belum mengerjakan. Nah, kita akan cari yang perlu disetujui. Yang tadi saya lakukan itu perlu disetujui karena sifatnya masih pengajuan.
Jadi intinya yang disetujui ini sudah selesai Bapak Ibu. Nah kalau misalkan perlu disetujui, kita akan minta kepala sekolah untuk menyetujui. Dan ini akan dicek oleh kepala sekolah, dan kepala sekolah ini harus peka ya, apakah gurunya itu sanggup atau tidak mengerjakan apa yang mereka itu kuasai gitu. Nanti kepala sekolahnya di sini akan mengajukan yang namanya itu dirubah. Harusnya nih suasana kelas dulu gitu kan. Nah, nanti akan di akunnya si guru tadi akan terlihat ini harus ada penyesuaian dari kepala sekolah. Nah, terus dicek kembali ke hasil kerja tambahan. Nah, ternyata si guru tersebut ada yang memilih di orang 24 nih ya, beta 24 ini ternyata memiliki tugas tambahan sebagai kepala program keahlian satuan pendidikan. Kan di kita nggak ada, ceritanya dia salah pilih, kita ubah aja. Nggak usah itu, Bapak Ibu itu cukup wali kelas aja. Nah, nanti di sini akan terlihat di akunnya si guru yang dicek oleh kepala sekolah ini. Lanjut ke perilaku kerja. Perilaku kerja juga dicek satu-satu, jika memang ada perubahan silakan dirubah ya. Ini ceritanya sudah selesai ya, ini udah dicek. Lanjut ke persetujuan. Nah, ketika memang Jadi ya Bu, 5 menit lagi. untung udah mau selesai. Nah, ini jika udah semua disetujui ya, sama jika memang ada keperluan karena kepala sekolah itu sibuk, silakan disimpan di draft dulu. Tapi kalau udah selesai, setujui aja dulu. Nah, ini akan selesai ya Bapak Ibu. Nah, ini dianggap perencanaan sudah selesai bagi orang-orang yang terdetek di sini disetujui ya Bapak Ibu. Karena memang kepala sekolah ini harus memantau setiap akun yang masuk ke kepala sekolah tersebut. Baik Bapak Ibu, itu yang dapat saya sampaikan. Intinya saya hanya mengingatkan, kemarin sempat beredar ada beberapa rekan kita yang mengalami kasus reset akun dan lain sebagainya. Ada juga yang beredar melalui logonya logo PMM, ya logonya logo PMM, dan ternyata di situ bukan resmi dari Kemendikbud atau misalkan belum selesai udah dikirim. Bahkan di situ ada Google formulir. Ini hati-hati ya Bapak Ibu, ini sangat bahaya karena khawatir dia akan meretas kita. Bapak Ibu, sekali lagi saya tidak di sini tidak mengajari atau tidak untuk lebih pintar, menjadi lebih pintar, tapi di sini saya hanya berbagi. Jangan lupa Bapak Ibu nanti berkolaborasi selalu, dan juga jangan kita itu dengan kepala sekolah harus bekerja sama dengan baik agar perencanaan ini, terus juga agar penilaian dan agar observasinya baik, dan juga terakhir penilaian akan baik. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita akan lanjut ke sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Hadi. Alhamdulillah sudah ada 2 penanya nih Pak Hadi langsung ya. Saya sebutkan dari Ibu Cynthia Anggriani. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah webinar yang tersedia di PMM itu sudah tersinkronisasi dengan indikator yang telah kita pilih, atau kita harus pilih lagi untuk mencari judul yang sesuai dengan indikator yang kita pilih saat menyusun RKH? Seperti itu Pak Hadi. Satu-satu ya Bu. Siap. Justru opsi yang kedua kalau menurut saya. Jadi Bapak Ibu justru nyari webinar itu yang sesuai yang kita rencanakan. Jadi jangan webinar dulu baru RHK gitu. Jadi kita RHK kita cek dulu, ikuti webinar yang sesuai dengan yang tadi saya contohkan atau saya praktekkan. Contoh menjadi jadi peserta atau partisipan menjadi webinar atau apa. Tentang apa dulu kita sinkronkan. Karena justru inilah harus sinkron antara rencana dan juga observasi. Jadi Bapak Ibu silahkan cari webinar, silahkan cari diklat sesuai dengan RHK. Jika di tengah jalan misalkan ini lagi pembaruan akun ya, nanti mudah-mudahan ini pembaruan aplikasi, mudah-mudahan nanti bisa terjawab itu semua kaitan dengan banyak kendala yang Bapak Ibu alami. Jadi jangan sampai salah cari webinar, sedangkan Bapak Ibu tidak merencanakan itu. Nah, mau bagaimanapun Bapak Ibu itu akan diseleksi atau akan dicek dan dinilai oleh kepala sekolah. Saya yakin kepala sekolah akan mampu mengidentifikasi sertifikat apa nih yang diajukan, sesuai tidak dengan perencanaan. Jadi hematnya adalah Bapak Ibu rencanakan dulu apa yang akan Ibu lakukan, baru ikut webinar sesuai dengan RHK. Itu ya Bu Indira. Baik,
Selanjutnya Pak Hadi dari Ibu Novi Nurul Insan Kamil. Maaf baru bisa masuk. Bagaimana dengan kepala sekolah yang masih PLT? Siapa yang akan menyetujui? Baik, Bapak Ibu yang kepala sekolah yang masih PLT tadi juga sudah ditanyakan kasusnya sama seperti sekolah Pak Chandra ya. Ini dia akan sebenarnya sih yang PLT dan juga PLH ataupun yang belum ada kepala sekolah ini akan di auto approve ya atau otomatis disetujui oleh sistem. Nah, jika memang belum ada juga nanti silakan ke aplikasi bantuan. Silakan nyari bantuan. Bapak Ibu kemarin di bagian bantuannya menyatakan bahwa kalau misalkan meminta bantuan, tolong yang jelas. Banyak yang terjawab, yang tidak terjawab itu pertanyaan misalkan begini, kok akun saya tidak terbuka ya Pak? Kenapa? Nah, jadi kalau dijawab oleh ininya oleh adminnya, nah justru kenapa kan begitu. Nanti biar jelas saja misalkan akun PMM saya belajar ID-nya ditulis, akunnya baru akun ini tidak bisa diaktifkan. Jangan kok saya tidak bisa mengisi SPK, ada apa ini gitu. Jadi itu belum opsional di jawaban untuk Bapak Ibu memilih fitur bantuan. Jadi Bapak Ibu dalam mengirimkan fitur bantuan itu biar jelas, terutama untuk nama jelas dan juga akunnya. Nanti biar langsung dicek oleh admin bagian bantuan. Nah selain itu juga Bapak Ibu jika memang nanti tetap tidak bisa nih PLT dan segala macam, ini dulu dikoordinasikan dengan PSI kecamatan. Nanti PSI kecamatan akan merangkum semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Ibu. Nanti PSI kecamatan akan dirangkum kembali di kabupaten dan mudah-mudahan cepat terjawab ya Bapak Ibu. Itu ya Bu Indira. Iya, terima kasih Pak Hadi. Ini ada yang raise hand Ibu Nenden Komaria, disilakan. Bu Nenden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Yang ingin saya tanyakan, saya sudah mengikuti webinar yang ada di PMM dari hari kemarin. Hanya saya mencari hasil dari kehadiran, itu kan saya sudah klik ya absensinya, tetapi sampai detik ini saya belum mendapatkan sertifikatnya. Saya cari mana ya Pak, Bu? Mohon bantuan informasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Nenen kapan ikut webinar di PMM-nya Bu? Dari hari Senin. Hari Senin. Oh belum Bu, belum. Ya. Memang tim akurasi itu perlu karena apalagi sekarang sedang sedang up to date banget nih kaitan PMM, sudah banyak yang ikut webinar. Ya, Bu Erina, ikut webinar, jadi tim akurasinya akan menyeleksi satu-satu yang nantinya itu akan dikeluarkan nanti lewat email Bapak Ibu. Nanti akan ada notif ya ketika Bapak Ibu nanti akan selesai. Ditunggu saja ya Bu Nenen ya. Mudah-mudahan tidak lama dan tidak melewati batas perencanaan kita itu bulan Juni. Ada tambahan Bu Alina? Iya Bu Nenden, karena kan pesertanya juga banyak ya, jadi mungkin tidak bisa langsung gitu, jadi sabar aja menunggu Bu. Kalau misalnya nanti sudah ada 1 bulan tidak keluar juga sertifikatnya, maka mungkin Ibu bisa laporkan ke pusat bantuan yang ada di PM. Begitu aja mungkin Bu Nenden tambahannya. Ya Bu, terima kasih. Ada lagi Bu Indira? Terima kasih Bu Alina tambahannya. Masih ada satu lagi nih Pak. Terakhir mungkin karena sudah mendekati maghrib. Dari Bapak Kiban Krisantono. Izin bertanya Pak, setelah setelah kita disetujui oleh kepala sekolah akan muncul di akun guru kata sepakati. Pertanyaan tugas kita klik jangan kata sepakati itu. Kalau harus diklik berarti tugas kita untuk tahap perencanaan selesai. Udah Bu. Gimana tuh Pak? Baik. Sudah Bu ya, itu ya. Kan biasanya notif ini saya sepertinya ada yang pakai akun tadi ya karena memang belum sinkron juga nih beta 28 dengan beta 21. Jadi kalau misalkan nanti di akunnya Bapak Ibu sudah pasti dan udah jelas akan ditanyakan kesepakatan ketika sudah diidentifikasi oleh kepala sekolah.
Nah, Bapak Ibu disetujui saja. Karena kan Bapak Ibu udah merencanakan dan Bapak Ibu udah tahu itu. Nah, udah tahu itu berarti kan udah terekam tuh, sudah ada terangkum. Ya kalau misalnya ditanya disetujui oleh kepala sekolah, berarti tinggal sepakati. Nah, kaitan dengan tadi yang saya bilang ada yang dikoreksi oleh kepala sekolah yang menginginkan kepala sekolah ini harusnya jangan ini. Nanti jangan indikator yang nomor 2, indikator nomor 3 aja nih Bu. Misalkan Bu Indira nomor 3 aja. Nanti akan ada notif bahwasanya Ibu nanti suruh ngecek keinginan kepala sekolah. Nah, kalau Bapak Ibu juga ingin, wah, saya nggak mau yang ini, dialog lagi dengan kepala sekolah, Pak, sebelum saya sepakati lagi nih, Bapak pengennya saya indikator yang ini ya, iya. Saya belum mampu, kenapa? Nanti dialog aja dengan kepala sekolah. Ketika dapat penguatan dari kepala sekolah, saya setuju, baru sepakati ya Bapak Ibu. Jadi intinya kaitan kita merencanakan ini perlu sekali kolaborasi dan dialog dengan pimpinan kita atau kepala sekolah, ya. Kaitan penyepakatan di perencanaan ini. Ya, jadi kalau ada notif sepakati, klik Bu sepakati. Karena sebelumnya Ibu udah pasti tahu akan menyepakati apa atau sudah merencanakan apa. Kepala sekolah justru hanya ngecek, oh ya boleh kan gitu. Berarti timbul tuh notif sepakati atau tidak. Ya udah sepakati saja Bu. Dan gitu ya Bu. Baik. Satu lagi Pak. Ya, dari Bu Uis Novianti, kalau yang 2 bulan lagi pensiun, apakah tetap mengerjakan pengelolaan kinerja di PMM? Betul Bu, kalau hemat saya sih, kalau saya selagi dia walaupun 2 bulan, ntar 6 bulan itu di bulan Juni dia sudah tidak bekerja. Hemat saya pekerjakan Bu, karena memang dia pada saat ini belum pensiun. Adapun nanti kita akan ada regulasi ataupun ada pembaruan informasi terbaru kaitan dengan orang yang mau pensiun ini, nanti kita akan kabarnya ya Bu Is. Karena kalau hemat saya sih ketika dia sudah masih bekerja walaupun 2 bulan ataupun masih 1 bulan dia masih bekerja. Karena kalau tidak salah nanti ketika dia pensiun dia akan pangkatnya akan ada kenaikan atau apa gitu, saya belum mengerti. Tapi biasanya akan ada kenaikan pangkat. Nah, ini kenaikan pangkat perlu SKP. Itu perlu angka kredit. Jadi hematnya kami, jadi isi saja dulu Bu, selama dia masih bekerja. Karena di PMM dia masih diminta. Gitu, masih diminta ya udah isi. Kecuali DPR-nya bisa. Selama di PMM bisa isi Bu. Walaupun 1 bulan atau 2 bulan lagi mau pensiun. Itu ya Bu. Bu, boleh bertanya sebentar? Iya, Bu. Pak Hadi, kalau dia tidak bisa memenuhi targetnya bagaimana? Kalau udah pensiun terus, apakah tidak mempengaruhi penilaian ke sekolah tersebut? Karena kan sudah waktunya udah selesai, misalnya kayak targetnya itu misalnya PMM-nya 2, tapi ternyata baru 1 gitu ya. Baik Bu. Bagaimana? Ya kan baru perencanaan 2 bulan dia udah pensiun kan ya. Berarti nanti dia tidak bisa diobservasi, dia tidak bisa dinilai oleh kepala sekolah. Tentunya kan kalau saya sih berpandangan seperti ini ya Bu Is. Jadi ketika memang dia sudah melakukan perencanaan yang walaupun 2 bulan mau pensiun, nanti penilaian itu ada di kepala sekolah. Ini penilaian itu kepala sekolah. Adapun nanti kita akan infokan kembali setelah nanti kita akan webinar kembali ya kaitan dengan observasi. Ini kan satu-satu kita. Sekarang perencanaan dulu. Kalau untuk perencanaan saya sih kami mengharapkan itu isi dulu. Kaitan apapun itu penilaian ada di tangan kepala sekolah, Bu Is. Dia sudah mencapai atau belum nanti ada di kepala sekolah gitu. Infonya akan ada di kepala sekolah. Itu ya Bu Is ya. Oke, terima kasih Pak Hadi, terima kasih moderator. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Pak Hadi, terakhir closing statement silakan. Ada Bulan Tari dulu mungkin Bu. Oh, masih ada satu? Ya, raise hand dari tadi. Oh, baik. Silakan Ibu yang sudah raise hand. Terima kasih Bapak, Ibu atas waktunya. Izin bertanya, mohon maaf juga ini saya tidak bisa menghidupkan video. Jadi kemarin saat ada agenda diseminasi di MGMP Matematika, ada beberapa rekan yang menanyakan. Yang pertama adalah terkait beliau ini adalah sedang menempuh guru penggerak di angkatan 8 dan sudah konsultasi dengan BPKP. Insya Allah itu sertifikatnya akan muncul di bulan Mei apabila tidak ada kendala. Nah, yang jadi pertanyaan, akhirnya guru tersebut bingung apakah nanti
ragu-ragu gitu ya Pak ya. Jadi Iya. ini di RHK-nya apakah nanti dicantumkan atau tidak, khawatir sertifikat tersebut molor. Jadi Ya. nanti takutnya di bulan Juni sudah mulai penilaian baru keluar seperti itu. Nah, jadi sebaiknya bagaimana untuk guru tersebut? Itu yang pertama ya Pak ya. Iya. Terus Mana Bu? Lanjut. untuk yang kedua, ada RHK guru yang sudah disetujui sama kepala sekolah dan ada perbaikan dari kepala sekolah. Nah, namun saat guru tersebut mengecek, RHK-nya itu masih sama dengan RHK saat belum dikoreksi oleh kepala sekolah. Jadi poinnya di kepala sekolah itu sudah berubah, sementara saat dicek di RHK guru itu poinnya masih tetap sama dengan poin yang diajukan awal. Nah, itu solusinya bagaimana seperti itu Pak? Terima kasih. Baik. Sama-sama Bu Lantari Mohinggar ya. Langsung saya jawab ya Bu Indira. Ini seru nih. Jadi kalau guru penggerak itu saya juga kan sekarang sedang bersama dengan guru penggerak angkatan 9. Bahkan angkatan 9 itu masih jalan dan modul 3 belum. Tapi ada informasi bulan Juni akan keluar sertifikat. Nah, kalau angkatan 8 katanya kan bulan Mei. Ya, jadi saya berkomunikasi dengan rekan-rekan di CGP angkatan 9, Bu, ini bulan Juni itu akan diusahakan. Masih banyak waktu untuk semester 2. Nanti dimasukin aja ke semester 2. Jika memang guru tersebut ragu untuk memasukkan, khawatir yang namanya sertifikat dari kementerian kan ya. Tapi kita tetap saya yakin itu selalu tepat waktu ya. Tapi tergantung ke gurunya. Jadi Bapak Ibu SKP ini tergantung ke gurunya masing-masing. Ya. Jadi tergantung ke gurunya masing-masing bagaimana guru tersebut mampu atau tidak untuk melakukan itu dan mampu atau tidak membuktikan nanti. Ketika memang dia ragu, pas angkatan 8 nanti akan ada bulan Mei, khawatir tidak keluar, nggak usah dimasukin dulu Bu. Nanti aja untuk semester 2. Menurut hemat saya begitu. Saya juga begitu sama. Kalau Ibu yakin bulan Juni akan keluar, Ibu masukin ke semester awal ini. Kalau tidak yakin, dimasukin ke semester 2. Untuk jaga aman, kalau solusinya jaga aman, nanti aja untuk semester 2 bulan tadi. Nah, kaitan dengan perbaikan untuk mengecek, ternyata poinnya beda dari guru dan juga kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu, ini memang jarang terjadi ya. Seharusnya ini sinkron. Nah, ketika memang ini banyak-banyak di-refresh, Bu. Untuk solusi awal banyak di-refresh, nanti konsultasikan dengan PIC di kecamatan masing-masing. Kok setelah tentunya kalau misalkan sudah direvisi oleh kepala sekolah akan berubah di gurunya poin. Ini maksudnya poinnya poin ketercapaian yang di awal tadi ya pas mengisi kerja. Yang penting memenuhi Bu. Yang penting ketika guru itu diminta 32 dan hasilnya setelah dicek oleh kepala sekolah 34, itu udah aja sepakati Bu. Kalau misalkan kurang, dialog lagi dengan kepala sekolah, Pak ini kok saya dikurangi gitu. Kok poin kita tidak sama? Silakan dialog dengan kepala sekolah. Jadi SKP ini benar-benar mengajak kita untuk berkolaborasi dan dialog dengan kepala sekolah. Saya yakin ketika memang aplikasi ini ada dan responnya pun secara aplikasi cepat gitu. Ketika memang dalam satu sekolah, ya saya mudah-mudahan nanti Bu ditindaklanjutnya begini. Kalau misalkan Pak Hadi ini udah 32 di kepala sekolah 32, tapi kok di guru itu masih 28. Nah, itu perlu identifikasi lanjutan ya Bu, agar kita tahu masalahnya di mana. Kalau menurut hemat saya sih kayak di sekolah saya tuh harus banyak-banyak refresh supaya nanti akan sama. Di refresh, ujung-ujungnya akan sama. Saya juga pernah mengalami yang seperti itu. Saya khawatirnya ini ada kendala teknis lain yang membuat guru dan kepala sekolah Ibu tidak sinkron kaitan dengan poin. Kalau di sekolah saya itu ada pernah yang begitu kok, setelah dicek oleh kepala sekolah kita kan melakukan percobaan ya. Ternyata kok tidak sinkron nih hasilnya. Di refresh akhirnya sama Bu. Gitu. Ya, jadi itu solusi intinya ya Pak Hadi. Hah? Teknis itu Ya, teknis. ya, itu kayak Kalau Pak Hadi, betul. Saya seperti itu tolong hubungi PIC-nya masing-masing ya Bu. Supaya kita tahu intinya di mana. Bapak, Baik. untuk yang terkait guru penggerak tadi, Ya. apabila ternyata sertifikatnya itu munculnya benar di bulan Mei, tapi guru tadi tidak memasukkan di RHK, tapi boleh nggak itu nanti? Apakah bisa RHK tersebut berubah, terus guru tersebut mengunggah sertifikatnya tersebut, atau kalau misalkan sertifikatnya turunnya di bulan Mei, bolehkah itu diunggah di semester 2 Juli Desember? Baik, saya
memberikan solusi ke angkatan 9 Bu. Kalau angkatan 8 itu ini sudah mulai ya Bu. Kalau angkatan 8 udah mulai, sudah masukin saja Bu. Insya Allah Mei Juni itu udah keluar. Jadi untuk saran saya dimasukkan. Nah inilah yang perlu kita ini kan kaitan upload dokumen. Kaitan upload dokumen atau observasi, ini boleh tidak kalau misalkan beda bulan dalam 1 tahun untuk diupload. Ya, nanti kita akan perbarui kembali informasinya karena memang kalau hemat saya ini masih dalam 1 tahun gitu, dalam 1 tahun SKP. Nah, kalau misalkan nanti berbeda bulannya seperti apa, nanti kita akan infokan Bu ya. Kaitan dengan guru penggerak itu kalau dia dapat info, biasa kan dia punya grup info langsung ke ke Pasil juga dari BGP-nya itu akan akan mengetahui kapan akan keluar. Kalau di grup saya udah keluar bulan Juni katanya. Udah masuk. Nah, menurut hemat saya ini masih kita perlu perlu kita bicarakan kaitan update-nya nanti akan kita informasikan melalui PIC-nya masing-masing kaitan dengan berbeda bulan. Yang kita tahu yang tidak bisa itu beda tahun ya. Dalam 1 tahun hanya beda bulan. Ada tambahan lain Bu Harlina atau Pak Ludi kaitan dengan beda bulan bisa tidak? Ini kalau saya sih masih bisa. Iya. Mungkin saya menambahkan ya banyak juga yang bertanya tentang sertifikat guru penggerak ya Pak Hadi ya. Cuman kan begini Pak Hadi, itu penilaian prosesnya kan masih berjalan panjang ya. Kalau saran saya seperti ini, masih banyak poin lain yang bisa dilakukan gitu kan. Jadi kalau coba Pak Hadi guru penggerak itu berapa poin coba Pak Hadi? Banyak 128 ya. Berarti kan maksimalnya berapa? 128 ya? Ya Bu Arita ya? Iya, itu kan maksimalnya 128. Nah, berarti kalau memasukkan guru penggerak hanya 1 ya Bu Arita? Sudah 128 kan Bu Arita? Nggak harus maksimal sih sebenarnya. Tidak maksimal. Tapi itu saya setuju dengan Pak Hadi. Kalau mau dimasukkan, nggak apa-apa, dimasukkan aja. Kan itu berupa perencanaan ya. Kalaupun itu misalnya di dalam realisasinya ya, ketika evaluasi kinerja, itu kan kembali lagi. Kalau itu kan masuknya ke pengembangan ya, bukan. Ini kedengaran Kak? Iya kedengaran. Bu. Kalau misalnya yang pertama itu kan kategori pertama tuh kan apa Pak, praktik kinerja kan itu langsung observasi ya. Kalau pengembangan itu kan poin dari bukti fisik. Nah itu kan bisa dari pertimbangan dan penilaian ada di kepala sekolah gitu ya Pak Hadi ya. Kan kalaupun misalnya sertifikatnya belum keluar misalnya ya. Tapi kan memang dia sudah melakukan pelatihan guru penggerak ya. Kalaupun 1 semester, itu kebijakan dari kepala sekolahnya gitu ya. Kalaupun misalnya kepala sekolah menentukan bahwa itu tercapai, oke. Kalau misalnya dia memutuskan belum tercapai pun, itu tidak menjadi pengurangan nilai kan maksudnya. Karena kan minimal 32. Kalaupun dia merealisasikannya 36, logikanya dia berkurang 35 gitu ya misalnya gitu. Kan itu tidak menjadi dia menjadi buruk gitu ya Pak Hadi ya. Tetap tercapai dan itu bisa dilakukan pertimbangan dengan dialog sekolah kali. Itu keputusannya ada di guru mau dimasukkan atau enggak, itu mangga terserah gurunya gitu. Tapi tidak menjadi dia buruk kinerjanya kan enggak gitu ya. Ya, makasih. Betul, terima kasih Bu Arita dan Bu Harlina. Jadi begitu ya Bu Lantari, kalau hemat sih mau masukin aja. Karena saya yakin jika memang sudah terjadwal kaitan dengan sertifikat keluarnya kapan, kalau dari Kemendikbudristek itu biasanya tepat waktu on time dia akan keluar, otomatis ada di di SIM PKB guru penggerak udah keluar. Jadi kalau saya sih selain dari keinginan guru tersebut, kemampuan dia masukin saja Bu, karena memang ini masih perencanaan. Betul kata Bu Arita, karena nanti kita akan belajar kembali kaitan observasi dan juga penilaian. Dan mau bagaimanapun Bapak Ibu, ini semua ada di tangan kepala sekolah ya Bu Arita. Jadi nanti kepala sekolah yang menilai. Ini simpulnya. Ini yang enak. Terus dan kan itu kalau pengembangan Pak Hadi, kalau pengembangan kompetensi itu kan pertimbangan ya, bukan observasi langsung kinerja gitu. Jadi kebijakan tentu menjadi wewenang kepala sekolah. Betul. Berarti yang utamanya tetap di praktik pembelajaran ya Bu Arita ya.
Dua-duanya utama sih, Bu. Cuma proses penilaiannya kan berbeda, yang satu observasi, yang satu dengan melihat bukti fisik gitu. Ya. Nanti kembali lagi ke penilaian kepala sekolah kan gitu. Iya. Baik, terima kasih penguatannya Bu Arita. Jadi begitu ya Bu Lantari, silahkan upload saja ya, karena kita kan tadi di awal saya bilang PD-nya kita, sanggupnya kita sebagai seorang guru nih di sekolah kita, rekan-rekan guru itu sendiri yang mereka sanggup atau tidak, karena kaitan info kelulusan, info sertifikat datang hanya guru itu yang tahu. Bahkan kepala sekolah pun tidak tahu kalau kaitan sertifikat udah keluar atau belum. Bahkan kepala sekolah nanya, Padi udah keluar belum sertifikat guru penggerak. Nah, jadi yang tahu hanya guru tersebut. Yang alangkah baiknya guru harus punya keyakinan, harus punya harus punya planning ke depan. Lagi-lagi ini rencana. Mudah-mudahan bisa terrealisasi dan akhirnya mendapatkan nilai. Begitu ya Bu Lantari. Baik. Siap Bapak, terima kasih. Baik Bu Indira. Iya, baik Bapak Ibu, terima kasih. Sepertinya waktu sudah hampir mendekati maghrib, takut kita rebutan sama muadzin. Kita cukupkan dulu untuk kegiatan kita hari ini. Terakhir, Pak Hadi, boleh closing statement? Baik, Pak Jaja mau nanya ya, tapi udah habis. Pak Jaja nanti di WA aja Pak ya, ke PIC kecamatan. Boleh nanti di grup ya Pak ya? Iya, siap. Kayak sore, khawatir juga guru ada yang masih di sekolah. Saya ingin pantun terakhir aja deh. Ya, jalan-jalan ke Cikarang. Cakep. Jalannya melewati taman. Cakep. Jadi guru zaman sekarang harus mengikuti perkembangan zaman. Itu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih Pak Hadi. Alhamdulillah. Foto bersama. Terima kasih. Oh iya, siap Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum nanti saya kembali ke Bu Harlina, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada dua narasumber kita yang luar biasa. Mudah-mudahan juga semakin menambah semangat kita ya untuk terus menaikkan kinerja kita. Saya mau pantun terakhir Bu Harlina sebelum Bu Harlina tutup nih. Pagi-pagi makan sayur toge. Cakep. Saya bilang cakep. Lebih enak jika ditambah sate. Cakep. Duhai kepala sekolahku yang kece. Semoga predikat kinerja kami jadi sangat baik dan oke ya. Untuk kepala sekolah. Baik. Puisi harapan dari guru-guru. Bapak Ibu narasumber, terima kasih untuk hari ini, dan teman-teman semua saya tutup. Saya Indira, mohon maaf jika ada kekurangan. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Bu Harlina. Silakan Bu Harlina. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Arita, Pak Hadi, dan Bu Indira. Alhamdulillah kegiatan kita sudah berjalan dengan baik selama lebih kurang 2 jam. Dan alhamdulillah pesertanya 100 masih tetap bertahan Bu Arita. Saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu peserta, jangan lupa mengisi link absen, karena kalau Bapak Ibu tidak mengisi link absen, nanti Bapak Ibu tidak akan mendapatkan sertifikat. Mungkin itu saja ya, karena waktunya sudah sangat mendekati maghrib. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya juga nggak mau kalah, pengen berpantun juga. Boleh ya? Oke. Bunga mekar di perbukitan. Cakep. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf. Cakep. Bila hidayah, teman-teman semangat. Kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu